Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Summa, kemudian, i'lam, ketahuilah, annal mu'mina, bahwasanya orang mukmin, al-basira, yang luas pandangannya atau cerdas, bidini, terhadap agamanya, ar-rasikha, yang mendalam, fil ilmi, dalam pengetahuannya, wal yaqini, dan keyakinannya, huwa, dia, alladzi, orang, yuhsinu, yang memperbaiki, al-amala, amal perbuatannya, lillahi, hanya semata-mata karena Allah, wa yajtahidu, dan bersungguh-sungguh, fi dzalika, di dalam mengerjakan amalnya, bi kulliyatihi, dengan seluruhnya. Summa, kemudian, ya'tamidu, dia bersandar, alallahi, hanya kepada Allah, wa ala fadlihi, dan atas karunia-Nya, wala ta'tamidu wala ya'tamidu, dan dia tidak bersandar, ala amalihi, atas perbuatannya, wa ihsanihi, dan kebaikannya, wa ala hadza, dan atas ini, wa ala hadzal wasfi, dan atas sifat ini, madha, telah berlalu, al-anbiya'u, para nabi, wal ulama'u, dan para ulama, wa salihus salafi, dan orang-orang saleh zaman dulu, orang-orang soleh yang dulu, wal khalafi, dan orang-orang soleh yang belakangan. Alaihimussalamu, semoga tetap atas mereka, assalamu, keselamatan, warahmatu, dan rahmat, waridwanu, dan keridhaan. Wa ila dzalika, dan atas hal itu, dan kepada hal itu, asyara, telah memberikan isyarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulihi, dengan sabdanya, la yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi, la yadkhula, sekali-kali tidak akan masuk, ahadun, seorang pun, al-jannata, ke dalam surga, bi'amalihi, lewat amal ibadahnya. Qalu, mereka berkata, mereka bertanya, para sahabat, wala anta, tidak juga engkau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, wala ana, ya, termasuk saya, tidak juga masuk surga lewat amal perbuatannya, illa, kecuali, ayyataghammadani Allah telah memberikan karunia kepadaku, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, birahmatihi, lewat rahmatnya. Summa, kemudian, kana, adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu, bersungguh-sungguh, fil a'malis salihati, dalam amal-amal saleh, ilal ghayati, sampai kepada puncaknya, wan nihayati, dan penghabisannya, hatta tawarramat, sehingga membengkak, qadamahu, kedua kakinya, min tulil qiyami, sebab lamanya berdiri salat, bil laili, di waktu malam. Wa ammal ladzi, dan adapun orang, yajtahidu, yang bersungguh-sungguh, fil a'malis salihati, dalam beramal soleh, wa ya'tamidu, dan bersandar, alaiha, atas amal solehnya, fahuwa, maka dia, mu'jibun binafsihi, akan bangga terhadap dirinya, jari'un ala rabbihi, dia akan berani kepada Tuhannya, wa rubbama yubtala, dan kadangkala akan diuji, liyastabina, ya, supaya menjadi jelas, lahu, baginya, ajzuhu, akan kelemahan dirinya,
wa adamu salahiyatihi, dan ketiadaan akan memperbaiki dirinya, li syai'in, atas sesuatu, minas salihati, dari berbuat kebajikan. Walaula fadlullahi, seandainya tidak sebab karunia Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Walaula fadlullahi, dan seandainya tidak karena karunia Allah, alaikum, yang diberikan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, ma zaka, tiada ada yang bersih, minkum, di antara kalian, min ahadin, dari seorang pun, abadan, selama-lamanya. Walakinnallaha, akan tetapi Allah, yuzakki, telah membersihkan, mensucikan, man, kepada orang, yasha'u, yang ia kehendaki, wallahu, dan Allah, sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Wa kama balaghana, dan sebagaimana telah sampai kepada kita, anna abidan, bahwasanya seorang hamba, abadallaha, telah beribadah kepada Allah, khamsami'ati sanatin, selama 500 tahun. Fa idza kana yaumul qiyamati, fa idza kana yaumal qiyamati, maka ketika berada di hari kiamat, yaqulullahu, berfirman Allah lahu, kepadanya, ya abdi, hai hambaku, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga sebab rahmatku. Fayaqulu, lalu orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, tidak, aku tidak masuk surga lewat rahmatmu, bal bi amali, tetapi aku masuk surga karena amal ibadahku selama 500 tahun. Faya'murullahu, maka Allah memerintahkan bihi, kepada orang itu, Allah memerintahkan malaikat untuk menghitung atas amal dia dengan nikmat yang dia telah peroleh saat di dunia. Fayuhasibu, maka dihitung, ala nikmatil basari, atas nikmat melihat, fayastaghriqu, lalu dia habiskan, jami'a ibadatihi, seluruh amal ibadahnya, ya, dalam timbangan hitungan antara ibadah dengan nikmat. Wa tabqa, dan tersisa, indahu, dan masih lebih banyak, indahu, di sisinya, ni'amullahi, nikmat Allah, kasiratun, yang banyak. Fayu'maru bihi ilan nari, atau faya'muru, maka Allah memerintahkan bihi, kepadanya, ilan nari, masuk ke dalam neraka. Fayaqulu, maka orang itu berkata, ya Rabbi, adkhilnil jannata bi rahmatika, wahai Tuhan, masukkan aku ke dalam surga sebab rahmatmu, bukan sebab amalku. Faya'muru, maka Allah memerintahkan kepada malaikat bihi, pada orang itu, ilaiha, untuk masuk ke dalam surga. Wa yusniya alaihi, lalu orang itu memuji kepada Allah, wa yamdahuhu jalla wa ala, dan Allah pula memuji kepadanya. Faqad dhahara, maka sungguh telah nampak, annahu, bahwasanya, la budda, harus, min amrayni, harus ada dari dua urusan, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, islahul amali, membaguskan amal ibadah, wasani, dan yang kedua, al-i'timadu, yaitu bersandar, alallahi, hanya kepada Allah, dunahu, bukan kepada selain Allah. Wa ma ahsana, dan alangkah indahnya, ma qalahu, apa yang diucapkan asy-syaikhu, tuan guru, Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani
radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, haitsu yaqulu, di mana beliau berkata, fi dzalika, terhadap hal itu, terhadap urusan ibadah, bika la nasilu wala budda minka, ya. Bika, kepada engkau, la nasilu, kami tidak akan sampai dalam urusan beribadah, wala buddha, dan harus, ya, dan harus amal-amalku ini minka, ya, sampai kepadamu, yakni annana la nasilu bil amali duna fadlillahi, bahwasanya kita tidak akan sampai dalam berbuat kebaikan selain sebab karena karunia Allah. Wala buddha, dan harus minal amali, dalam berbuat itu, dalam melakukan amal kebajikan itu, imtisalan li amrillahi, semata-mata melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi manusia itu volume dalam memahami agama beda-beda, ya. Ya. Ibarat gelas, isi air gelas itu beda-beda. Ada yang isinya penuh, ada yang cuman separuh, ada yang sedikit. Nah, itu namanya volume kita dalam memahami agama. Karena itu kita diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lewat kitab ini, bahwasanya orang itu harus memiliki basiratud din wa rasikhatun fil ilmi wal yaqin, harus memiliki pandangan luas terhadap agama dan harus mendalami tentang ilmu dan keyakinan, ya. Kalau ingin ibadah kita menjadi sempurna, syaratnya dua, yaitu al-basirah bid-din war-rasikhah fil ilmi wal yaqin. Pertama, pemahaman agamanya luas, ya. Ya. Ngajinya jauh, ya. Ya. Jauh itu bukan berarti tempatnya jauh, tapi ngajinya sampai jauh. Yang ngaji Quran, yang ngaji fikih, yang ngaji tauhid, yang ngaji tasawuf, ya. Itu ngajinya jauh. Kalau ngajinya dekat, itu nanti bukan jadi orang yang paham terhadap agama. Tapi kalau ngajinya dekat, apalagi ngajinya nggak tamat, itu jadinya dukun, ya. Kenapa kok dukun? Karena duduknya ora tekun, ya. Ya, kalau kita kan duduknya tekun ini, ya, malam Selasa, ya, pasti ada di sini. Tuh, duduknya tekun. Nah, kalau yang duduknya ora tekun, maka dia itu tidak dapat memahami agama dengan sempurna. Berarti namanya ngajinya ora tamat. Kalau duduknya ora tekun, ngajinya ora tamat. Makanya yang dipunyai bukan pemahaman agama, tapi jimat, ya. Jimat, ngajinya ora tamat, ya. Ngajinya nggak tamat. Ujung-ujungnya bukan percaya kepada jalan kebenaran agama, tapi percayanya sama jimat-jimat. Kalau mau jalan, mau pergi, ya, jimatnya itu dikecup dulu, ya. Dikecup, ya, baru dikantongin, ya. Nah, yakin bahwa yang nolong jimat, ya. Itu gara-gara ngajinya ora tamat, ya. Kenapa ngajinya ora tamat? Duduknya ora tekun. Ya, ini mah ilmu saya aja, ini di kitabnya nggak ada itu, ya. Ya.
Nah, kalau orang itu pengetahuannya luas, agamanya luas, ya, ada kedalaman ilmu dan keyakinan, maka orang dalam hal amal ibadah itu tidak mengandalkan amal ibadahnya, ya, tapi amal ibadahnya dialamatkannya kepada Allah. Allah sudah menyebutkan, ya, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah dirimu ke wajah Allah, ya. Hadapkan dirimu kepada Allah. Nah, syariatnya di mana saja kita berada, kita diperintahkan menghadap kepada Allah. Artinya kapan saja, di mana saja kita harus menghambakan diri kepada Allah. Itu zahirnya, syariatnya. 5 waktu kudu sholat, lagi di rumah sholat, lagi di jalanan sholat, lagi di mana aja harus sholat. Itu zahirnya. Tapi makna batinnya, apa yang kau lihat lewat matamu, di mana saja kamu berada, maka di situ ada Allah, ya. Apa yang kamu lihat, di situ ada Allah. Kalau kamu sudah meyakini apa yang kamu lihat di situ ada Allah, maka kita nggak berani macam-macam terhadap kemaksiatan dan dosa, nggak berani, karena di situ ada Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita meyakini di situ ada Allah, berarti setiap gerak langkah kita itu alamatnya hanya kepada Allah. Hati kita nyambungnya kepada Allah, tidak nyambung kepada selain Allah. Ya. Lihat apa itu? Ya, lihat tanaman bagus, ciptaan Allah, ya. Lihat perempuan cakep lewat, ciptaan Allah. Lihat yang jelek, perempuan lewat jelek, ciptaan Allah, ya. Lihat yang cakep, tidak menjadikan sebab dosa, karena memaknai itu ciptaan Allah. Lihat yang jelek, tidak mencela, karena sejelek apapun itu ciptaan Allah. Nah, jadi itulah makna di mana saja kamu berada, di situ ada wajah Allah. Berarti yang kita lihat itu adalah Allah. Ini hakikat, makna hakikat, ya. Sebab kalau makna hakikat tidak didasari syariat, celaka kita, ya. Dunia ini nggak ada, yang ada adalah Allah. Berarti maknanya menyamakan Allah dengan dunia. Sorban ini nggak ada, yang ada Allah. Kalau begitu sorban ini Allah. Artinya segala sesuatu tidak akan ada kecuali atas kehendak Allah. Wedang jahe ini di situ ada Allah. Maka ketika kita minum, baca bismillah. Selesai minum, bersyukur, karena ada Allah di situ, ya. Di situ ada Allah. Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti alamat kita sudah benar. Kita sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku ini kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Berarti sholatku ini semata-mata karena Allah. Nggak ada urusan orang mencela, orang menghina, orang menyanjung, orang ngasih hadiah, orang nggak ngasih hadiah, nggak ada urusan. Sebab apa? Jalannya udah lempeng karena Allah. Ini yang harus kita cari, ini yang harus kita gerakkan. Dalam hidup ini, ya, kita
harus menggerakkan segala sesuatu adalah hanya karena Allah, hanya kepada Allah. Maka kerjaan sholat kita enteng, sebab nggak ada harapan sanjungan dari orang lain. Apalagi misalnya menjadi imam digaji, ya. Bagi saya, kita kudu punya prinsip, digaji kek, nggak digaji kek, memang tugas kita sholat. Apalagi kemudian harus jadi imam, saya bukan karena gajinya, tapi karena Allah. Nah, kalau sudah begini gerakan kita, nanti kita ini kepada Allah, Allah terhadap kita, itu akan gampang connect, ya. Bahasa HP connect, ya. Gampang nyambung, ya. Gampang nyambung. Karena kita ngetuk pintunya nggak salah alamat, ya. Ngetuk pintunya adalah pintu Allah, bukan pintu tetangganya. Ya, apalagi pintu janda, repot udah. Iya, ngetuk pintu, ya. Allah, ya, yang diketuk pintu janda. Pagi-pagi jandanya ngobrol-ngobrol sama dia. Misalnya tuh. Nah, kalau kita salah ngetuk, nggak connect, ya, nggak nyambung. Nah, itulah yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Itulah kerjaan orang-orang dahulu. Qad madha al-anbiya wal ulama wassalihus salaf wal khalaf. Sudah berlalu pekerjaan seperti itu dikerjakan oleh para nabi, ya. Kemudian orang-orang saleh, ya. Kemudian para ulama, ya. Ya. Ulama ini bukan ulama dunia, tapi ulamaul akhirah. Ya, sebab ulama juga, ulama dunia sama ulama akhirat beda. Kalau ulama akhirat tawadhu, ya, rendah hati. Tapi kalau ulama dunia tawadu, tahu warna duit. Tuh, jadi beda. Tawadhu dengan tawadu itu beda. Itu ulama dunia wa ulamaul akhirah. Akhirnya memplesetkan manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan memperoleh apa yang dituju. Diplesetin manjadda wajanda, kan repot. Jadi kita harus ngetuk pintu Allah, ya. Jangan salah ngetuk pintu. Kalau salah ngetuk pintu, kata Allah, salah sendiri, lo ngetuknya bukan pintu saya. Dan itu sudah dikerjakan oleh para nabi, para rasul. Rasulullah sudah membuktikan. Rasulullah sampai menjelaskan kepada para sahabat, kalian nggak bisa masuk surga sebab amal perbuatan kalian. Mau sehebat apapun ibadah kalian, itu tidak jaminan kalian masuk surga. Kita tahajud sepanjang malam sampai misalnya 200 rakaat, nggak jaminan itu menjadikan sebab masuk surga. Kalau salah alamat, ya. Kalau salah alamat. Nah, tapi tahajudmu yang 2 rakaat karena tepat alamatnya, maka bisa jadi itu menjadi sebab kamu bisa masuk surga. Sehingga kata Rasulullah, kalian tidak akan bisa masuk surga lewat amal perbuatan. Sahabat nanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, termasuk aku tidak akan bisa masuk surga illa antaghammadaniyallahu, ya. Illa ayyataghammadaniyallahu, kecuali Allah memberikan karunia kepada kita lewat namanya rahmat. Jadi yang menjadikan sebab kita masuk surga bukan amal kita, tapi karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu bisa dicapai kalau kita ngetuknya pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat
Ya. Orang masuk surga gara-gara subuh kesiangan. Ya. Orang masuk surga gara-gara sepotong roti. Ya. Orang perempuan padahal dia mucikari, masuk surga gara-gara nolong anjing yang kehausan. Nah itu kan namanya rahmat. Ya. Itu rahmat. Ya. Bayangkan perempuan nakal, ya, lihat anjing kepanasan pingin minum, dia copot sendalnya, ya, dia masuk ke sumur, dia sendokin air, terus diserahin ke anjing tuh, anjingnya minum, rapi minum, seneng anjingnya. Ya. Itu sebab datang rahmat Allah. Orang gara-gara sholat subuh kesiangan, ya, nggak pernah sholat tahajud, pingin sholat tahajud, ya. Akhirnya pasang alarm jam 2 tahajud itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat itu. Subuhnya kesiangan gara-gara pingin tahajud. Seumur-umur baru sekali tahajud, jadi sebab subuhnya kesiangan, ya. Bukan kayak kita subuh kesiangan mulu. Kalau subuh kesiangan mulu lain, ya. Ya. Masya Allah. Nah, jadi keangkat sampai ke surga lewat rahmat. Orang masuk surga gara-gara roti satu dibelah 2. Ada orang minta-minta, roti udah mau digigit, orang itu kelaparan, dipotong jadi 2. Karena saking kesian sama orang miskin tadi, dikasih itu roti, menjadikan sebab turun rahmat Allah, dia sampai ke dalam surga. Nah, kita ini hidup sedang mengejar rahmat Allah. Karena itu kita tidak boleh mengandalkan sampai ke surga semata-mata lewat amal ibadah. Rasulullah membuktikan. Apa membuktikannya? Karena orang masuk surga itu bukan sebab amal, maka Rasulullah mencari ridhonya Allah lewat sholat sepanjang malam sampai kakinya bengkak. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau kan orang maksum, orang yang bersih, orang yang tidak punya dosa, kenapa ibadah aja sampai sebegitunya? Apa jawabnya? Afalam akunu abdan syakur. Apakah aku tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang bisa bersyukur? Ya, Rasulullah sholatnya sampai bengkak-bengkak. Kita sholatnya bagaimana? Bengkok-bengkok, bukan bengkak-bengkak, ya. Jadi jangan mengandalkan amal ibadah kita itu menjadi jalan sebab masuk surga. Wah, kalau begitu nggak usah ibadah dong. Orang ibadah aja nggak bisa masuk surga. Logikanya tidak seperti itu. Logikanya bahwa ibadah itu sebuah kewajiban yang harus dikerjakan. Maka urusan kewajiban ya kerjakan sebaik-baiknya, tapi alamatkan kepada Allah. Kalau kita berbuat baik, kita alamatkan kepada Allah, maka akan muncul sifat ikhlas, akan muncul perilaku khusyuk dalam ibadah. Tidak ada riak pamer, tidak ada pikiran-pikiran gua dapat berapa ntar ini ya. Jadi muadzin di Musola Al-Hikmah sudah setahun nih, ntar lebaran gue dapat apa nih ya, itu dipikirin dunia. Ya. Nggak seperti itu ya. Tapi seluruhnya adalah karena Allah ya. Orang memberikan prestasi atau tidak, orang ngalem ya, menyanjung atau menghina, nggak ada urusan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ya, setiap perbuatan kita itu alamatnya hanya kepada Allah.
Berbahaya kalau kita melakukan ibadah lalu kemudian ibadah kita itu ya kita menyandarkan kepada ibadah kita. Bahaya. Wah, saya udah tahajud, yakin saya pasti masuk surga. Saya udah sedekah, saya sudah nyantunin yatim, yakin saya masuk surga. Itu namanya ibadah kita menjadi andalan sebab masuk surga. Kalau ibadah kita menjadi andalan sebab masuk surga, akhirnya apa? Akhirnya mu'jibun binafsih, yaitu bangga diri. Bangga diri. Dah dia mau masuk surga, surga dari mana? Sholat aja gak pernah. Iya, kamu sholat aja gak pernah masuk surga. Ini saya pantas masuk surga. Kenapa? Sholat 5 waktu, nggak pernah tertinggal, jamaah terus. Itu namanya mu'jibun binafsih, menyombongkan diri. Nggak keucap sih, nggak ya. Mulutnya nggak ngomong, tapi hatinya ngomong. Kalau misalnya di absen, kira-kira siapa yang masuk surga duluan, orang al-hikmah, nggak ada lain, pasti saya yang duluan. Nah itu namanya mu'jibun binafsi. Nggak taunya amal-amal dia tidak sampai kepada Allah. Sementara jamaah yang ya mungkin sholat berjamaahnya sering telat ya, atau mungkin kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak, tapi ada amalan lain yang sir, yang tersembunyi, yang itu menjadikan sebab Allah buka pintu rahmat. Kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Kita pernah membaca kitab hadis Usfuriyah, di mana ada satu riwayat seseorang yang dia itu meninggal dunia oleh orang kampung situ, dibuang di tempat sampah ya. Buang aja orang kayak begitu, orang nggak ada guna, hidupnya nggak ada guna, matinya ngerepotin, buang aja, buang tempat sampah. Kenapa? Karena tiap menjelang pagi itu selalu pulang bawa botol minuman ya. Ya. Tapi ketika dia meninggal dunia sudah dibuang di tempat sampah, Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, datang tuh kampung situ, kampung Blasono itu. Ada kekasihku yang dia meninggal dalam keadaan iman, tapi dibuang sama orang-orang situ." Baik ya Allah, diambil, paranin oleh Nabi Musa, ditanyain. Kata orang-orang, ngapain sih? Nggak pakai nanya-nanya segala. Enggak, saya diperintah oleh Allah. Yang bener gitu. Iya, tuh dibuang di tempat sampah gitu. Udah dibungkus plastik no, biar nggak bau katanya. Lalu diangkat oleh Nabi Allah Musa. Diangkat. Nabi Musa nanya sama Allah, "Ya Allah, orang ini seperti apa hidupnya? Kok bisa ya engkau perintahkan aku untuk merawat ini jenazah, padahal orang situ nggak pada demen." Diceritakan bahwa orang ini ahli ibadah, tapi memang pekerjaannya dalam mencari rezeki sulit. Maka kadang-kadang mulung, cari botol-botol bekas, cari gelas-gelas plastik, cari apa gitu. Dia ambil, dia pungut. Lalu dia melewati orang-orang yang biasa tukang mabuk ya. Ya kadang dibecandain juga sama tukang mabuk, tapi dia nggak pernah minum, cuma nungguin gelas-gelasnya, barang-barang yang bisa diambil, bawa pulang. Orang taunya bawa pulang botol habis mabuk no semalaman kan gitu. Padahal ini cari maisha. Lalu saat-saat menjelang meninggal, dia itu mengadu sama Allah, "Ya Allah, saya tahu bahwa pekerjaan saya ini dekat orang-orang ahli maksiat. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, saya tidak bermaksiat kepadamu. Ini aku terpaksa kerjakan karena inilah cara aku memperoleh rezeki darimu."
kalau engkau tidak ridho, maka aku boleh dimasukkan ke dalam nerakamu. Tapi kalau engkau ridho atas apa yang aku kerjakan, maka berikan rahmat kepada aku. Akhirnya Allah turunkan rahmat, Allah berikan kasih sayang, sehingga orang ini kematiannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid. Maka diurus oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu contoh. Nah, ini contoh yang kedua. Ada orang, kalau di kisah aslinya, orang ini terdampar di satu pulau, hidup sendirian, nggak ada orang lain kecuali dia sendiri. Maka oleh Allah, di pulau yang kecil itu dikeluarkan air tawar. Kemudian Allah tumbuhkan pohon delima yang langsung berbuah, bisa dimakan pagi, siang, dan sore. Dia kerjanya ibadah terus, nggak pernah berbuat maksiat. Sampai-sampai dalam doanya, ya Allah, biarlah aku mati dalam keadaan sujud, dan tidak ada orang yang melihatku sampai terjadi peristiwa hari kiamat. Itu di kitab Surya dikatakan begitu. Lalu kemudian sampailah di negeri akhirat. Begitu sampai di negeri akhirat, kata Allah, fulan, masuklah kamu ke dalam surga lewat rahmatku. Apa kata dia? Enggak bisa ya Allah, aku masuk surga lewat amal ibadahku. Bayangkan 500 tahun ibadah, nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah main HP, nggak pernah nonton TV, apalagi nonton bioskop, nggak pernah. Orang sendirian, ibadah 500 tahun. Pantasnya aku masuk surga lewat amal ibadahku. Kata Allah, malaikat, hitung tuh amal ibadah 500 tahun, berapa nilainya. Terus ditukar buat nikmatku yang aku berikan kepada dia. Nikmat mata bisa melek aja dah, belum nikmat yang lain, belum nikmat bisa bernapas, bisa ngomong, belum nikmat tadi air tawar di tengah-tengah laut, kemudian pohon delima yang tumbuh dan berbuah. Hitung dah. Begitu dihitung, pahala ibadahnya sudah habis, sementara nikmat Allah yang diberikan belum selesai. Maka lebih banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita dibanding dengan pahala ibadah yang kita perbuat. Kata Allah, malaikat, bawa dia ke neraka. Gitu. Akhirnya orang itu ngomong bahwasanya adkhilnil jannata bi rahmatik, engkau masukkan aku ke dalam surga bukan sebab amalku, tapi sebab rahmatmu ya Allah. Aja kata Allah apa? Malaikat, balikin. Dia udah ngaku masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi dia masuk surga karena rahmatku. Nah, maka itulah contoh pelajaran buat kita dalam hal ibadah. Kita semata-mata mengalamatkan kepada Allah, tidak ada alamat-alamat kepada selain Allah. Karena itu, pengarang kitab ini menyampaikan bahwa untuk sempurnanya amal ibadah kita, pertama adalah islahul amal, baguskan amal perbuatan kita, maksimalkan kita dalam ibadah. Yang kedua, al-i'timad 'ala Allah, sandarkan setiap ibadah kita hanya semata-mata karena Allah. Karena dua inilah yang nanti akan sampai kepada Allah dan menjadikan sebab Allah buka pintu rahmat kepada kita, insya Allah. Jadi baguskan amal kita, jangan ecek-ecek kalau urusan amal ibadah, jangan asal-asalan, baguskan. Yang kedua adalah sandarkan amal ibadah kita semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.